Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini untuk pertama kalinya, Ustazah akan menggantikan Ustazah Ana dalam mengajar mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diberikan hari ini atau yang didapatkan hari ini menjadi lebih berkah. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Nah, sekarang Ustazah akan mengulang sedikit tentang materi sebelumnya. Nah, anak-anak Ustazah sini ada yang masih ingat materi sebelumnya? Nah, pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang yang pertama, pengertian interaksi sosial. Apa sih pengertian interaksi sosial itu? Nah, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial ini bersifat dinamis, artinya akan berlangsung seumur hidup. Yang kedua, ada faktor-faktor interaksi sosial. Faktor-faktor interaksi sosial ini terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama, faktor imitasi. Yang kedua, faktor sugesti. Yang ketiga, faktor identifikasi. Yang keempat, faktor simpati. Yang ketiga, ada jenis-jenis interaksi sosial. Jenis-jenis ini dibagi ke dalam 3 macam. Yang pertama, interaksi sosial antara individu dengan individu. Misalnya saja dua orang yang sedang berbicara. Yang kedua, individu dengan kelompok. Misalnya saja seorang guru yang sedang mengajar murid-murid di kelas. Yang ketiga, interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Misalnya saja pertandingan bola voli atau pertandingan sepak bola. Nah, yang keempat ada syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial ini ada 2, yaitu pertama komunikasi dan kontak sosial. Sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, mungkin anak-anak Ustazah ada yang tahu bentuk-bentuk interaksi sosial ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Ya, benar sekali. Ada 2 bentuk interaksi. Yang pertama, ada yang namanya proses asosiatif. Yang kedua, ada proses disosiatif. Nah, apa sih yang membedakan keduanya? Nah, kalau proses asosiatif itu terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Sedangkan disosiatif yaitu proses yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Masuk sekarang ke bentuk interaksi sosial yang pertama, yaitu asosiatif, yang dibagi menjadi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, kerjasama. Nah, pasti anak-anak semua sudah sering mendengar kata kerjasama. Nah, apa sih itu kerjasama? Kerjasama yaitu suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, contohnya apa ya? Contohnya yaitu gotong royong dalam pembuatan jembatan di lingkungan masyarakat, atau boleh juga gotong royong dalam membersihkan lingkungan.
Nah, yang kedua ada akomodasi. Nah, akomodasi yaitu suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Nah, contohnya toleransi dalam kehidupan beragama. Yang ketiga ada asimilasi. Apa itu asimilasi? Yaitu cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan antara individu atau kelompok guna mencapai satu kesepakatan. Nah, contohnya apa? Nah, bisa kalian lihat di gambar. Itu contohnya masjid yang bercorak pada kebudayaan Tionghoa atau Cina ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama ini dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama ada kerukunan. Kerukunan yaitu bentuk kerjasama yang mencakup gotong royong dan tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua adanya bargaining, yaitu perjanjian pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Yang ketiga ada namanya kooptasi, yaitu proses penerimaan hal-hal baru dalam pelaksanaan politik dalam suatu organisasi agar menjadi lebih seimbang. Yang keempat ada koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Yang terakhir yaitu ada joint venture, yang artinya kerjasama yang dilakukan antara dua perusahaan, biasanya perusahaan lokal dan luar negeri. Nah, apa saja sih contohnya? Nah, yang pertama yaitu kerukunan. Contohnya, gotong royong di lingkungan masyarakat. Seperti gotong royong membersihkan lingkungan sekitar, halaman, dan lain sebagainya. Yang kedua, bargaining. Contohnya, Indonesia menukarkan minyak bumi dengan beras dari Thailand. Yang ketiga, ada kooptasi. Contohnya, penerapan hukum Islam di Aceh. Yang keempat, ada koalisi, yaitu contohnya koalisi partai politik dalam pilkada. Yang kelima, ada joint venture, contohnya kerjasama antara PT Freeport dengan PT Aneka Tambang. Nah, untuk proses asosiatif kedua, yaitu ada namanya bentuk akomodasi. Nah, bentuk akomodasi ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu ada koersi, yang kedua ada kompromi, yang ketiga ada arbitrasi, yang keempat adanya mediasi. Yang pertama ada koersi. Koersi merupakan bentuk akomodasi di mana pihak yang kuat mendominasi pihak yang lemah. Contohnya perbudakan atau penjajahan. Nah, yang kedua ada kompromi. Kompromi merupakan bentuk akomodasi di mana pihak yang saling bertentangan mengurangi tuntutan untuk meredakan ketegangan. Contohnya, kesepakatan antara serikat buruh dan perusahaan, masalah upah, yakni dengan menaikkan upah buruh namun tidak sebanyak yang dituntut serikat buruh karena mengikuti kondisi keuangan perusahaan. Nah, yang ketiga ada arbitrasi. Arbitrasi merupakan penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari keduanya. Contohnya, ada dua orang siswa yang sedang berselisih di kelas. Perselisihan kedua siswa tersebut ditengahi oleh guru sebagai pihak ketiga, dan guru menuntut keduanya saling berdamai atau bermaafan. Nah, yang keempat ada mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Dengan kata lain, keputusan berada di tangan pihak-pihak yang berkonflik. Contohnya, pasangan suami istri yang ingin bercerai. Sebelum masuk tahap persidangan, maka akan dilakukan mediasi untuk membantu memberikan solusi. Tetapi keputusan dikembalikan lagi pada pasangan suami istri tersebut. Bentuk akomodasi yang kelima yaitu ada konsiliasi, yang keenam ada toleransi, yang ketujuh ada stalemate, yang kedelapan ada adjudikasi. Nah, konsiliasi itu sendiri merupakan suatu usaha untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai atau berselisih untuk mencapai mufakat. Contohnya, konflik antara dua kelas di sekolah, maka kedua pihak saling bertemu dan membuat kesepakatan untuk berdamai dan meredakan perselisihan satu sama lain. Dan yang keenam ada stalemate, adalah bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang
sehingga pertikaian akan mereda dengan sendirinya. Contohnya, pertikaian antara blok barat dan timur di Eropa mereda dengan sendirinya karena kekuatan mereka yang relatif seimbang. Yang kedua itu ada konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Yang ketujuh ada toleransi. Toleransi merupakan bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan formal yang dilandasi sikap saling menghormati kepentingan sesama, sehingga perselisihan dapat dicegah. Nah, toleransi itu contohnya yaitu ketika bulan puasa di negara mayoritas muslim, orang yang non-muslim tidak makan di tempat terbuka atau tempat umum sebagai bentuk toleransi terhadap mereka yang sedang berpuasa. Nah, bentuk akomodasi yang terakhir ada namanya adjudikasi. Adjudikasi merupakan bentuk akomodasi di mana penyelesaian sengketa atau pertikaian dilakukan di pengadilan. Contohnya, kasus korupsi, kasus sengketa tanah, pembunuhan, dan lain-lain. Masuk ke dalam proses disosiatif. Bentuk interaksi sosial yang kedua terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada namanya kompetisi. Nah, kompetisi yaitu suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada namanya kontravensi. Kontravensi yaitu perasaan tidak suka yang disembunyikan atau cenderung bersifat rahasia. Yang ketiga ada namanya konflik. Konflik yaitu usaha individu atau kelompok untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan melalui ancaman atau kekerasan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh bentuk disosiatif. Yang pertama ada kompetisi. Contohnya, kompetisi sepak bola internasional. Misalnya, Piala Dunia, Asian Games, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada kontravensi. Contohnya, kelas 7 kurang setuju dengan rencana yang dibuat oleh OSIS di sekolah, sehingga berkembang rasa tidak suka, iri atau dengki tetapi masih disembunyikan. Nah, yang ketiga ada konflik. Contohnya, konflik antara Israel dan Palestina dalam hal perebutan wilayah. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Apabila ada yang belum dimengerti dan kurang paham, boleh bertanya melalui WA Ustazah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.